quotes hari ini dari Dek Vira. Apa nih? Ini nih, quotes-nya kayak gini. Aku dan udara tidak pernah berselisih tentang siapa di antara kami yang memberi separuh napas. Keren. Keren quotes-nya, keren. Di mata saya santri itu adalah yang pertama seseorang yang gak lepas dari namanya agama. Maka dari itu saya yakin suatu hari nanti ketika saya emang udah gak ada di pesantren ini, tapi pesantren masih ada dengan saya. Dalam artian keren. Saya bisa membawa ilmu-ilmu saya keluar kepada masyarakat, apa yang saya dapatkan dari pesantren ini. Keren, definisi santri menurut Dek Vira ini keren sekali ya pemirsa ya. Ning Hilma Anis. Siapa tuh Kak? Ning Hilma Anis. Ning Hilma Anis nih itu Kak penulis, pokok karya beliau yang pertama kali saya baca nih Hati Suhita. Oh iya ya, Dan tahu. saya tuh pertama kali baca karya tuh gini waktu tuh. Kakak saya nih ngasih novel. Dan ternyata kakak saya tuh ketemu langsung sama penulis. Jadi dia tuh kayak dapat tanda tangan gitu. Terus saya kayak gila, aku nyentuh tanda tangannya penulis, nyentuh tanda tangannya public figure tuh kayak seneng banget gitu. Terus kalau dari puisi-puisi sih saya suka sama Sapardi. Ini nih Kak, ada bait puisi Sapardi yang sampai sekarang ini selalu terngiang-ngiang di kepalanya saya. Boleh ditunjukkan ke pemirsa dong. Kata-katanya kayak gini. Aku dan matahari tidak berselisih tentang siapa di antara kami yang menciptakan bayang-bayang. Hai guys, kembali lagi bersama saya Berliana Farah di podcast kesayangan Anda, apalagi kalau bukan podcast Semaris TV. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu yang super duper luar biasa. Di saat usianya yang masih muda guys ya, itu sudah bisa menciptakan suatu karya yang wow, karyanya itu keren banget. Siapa lagi kalau bukan Nandita Yusfira Prastika. Hai juga Kak Berliana. Hai, boleh dipanggil Dek ya nih berarti ya? Lebih muda kamu kan? Oke. Katanya Kak Nandita ini habis membuat suatu karya ya Kak ya? Iya benar. Boleh tau nggak karyanya apa Kak? Sebuah novela berjudul Ibu Izinkan Aku Sholat di Gerejamu. Ini guys karyanya Dek Vira. Jadi di saat usianya ini yang masih muda ya, dia itu masih pelajar bisa menerbitkan suatu novela. Ini gimana sih ceritanya? Dek kok bisa keren banget? Ceritanya nih sebenarnya sedari kecil Kak saya sudah mempunyai hobi menulis. Nah terus berlanjut dengan seiring berjalannya waktu, saya selalu menumpahkan perasaan pada tulisan. Asik. Gitu. Jadi kalau galau, galau quotes dikit-dikit quotes, dikit-dikit puisi gitu. Memang latar belakangnya berarti suka nulis dari kecil memang ya. Oke, judulnya Ibu Izinkan Aku Sholat di Gerejamu. Kenapa sih kok bisa nemu judul kayak gini? Keren banget. Saya jujur ya, saya ini pertama kali lihat judulnya aja nih kayak wow, keren banget nih gereja-gereja, apalagi gimana boleh diceritakan nggak? Singkat cerita sih sebenarnya ini real. Cerita real. Wow. Nah, nyata ya? Nyata. Terus saya dapat izin nih buat nulis kisah ini. Ya, akhirnya saya teruskan dan jadilah sebuah judul Ibu Izinkan Aku Sholat di Gerejamu. Keren banget ya guys ya, Ibu Izinkan Aku Sholat di Gerejamu. Kalau boleh tahu berapa lama sih nulis buku kayak gini nih? Sekitar 150-an. 150 apa nih? 150 halaman. Maksudnya berapa lama? Dalam 150 itu? 1 bulan. 1 bulan. Wow, keren guys. 150 halaman dalam 1 bulan. Gila. Keren banget. Bahkan aku aja belum bisa menciptakan suatu karya kayak gini nih. Wow, keren banget. Kalau untuk selanjutnya Kak, ini kan novela ya. Novela beda dong sama novel ya Kak ya. Kalau boleh tahu apa sih bedanya novela sama novel nih? Ya intinya kalau novela itu lebih sedikit, cuman masih ini Kak, masih spesifik, masih kayak apa ya?
ya ceritanya tuh tetap berjalan pada satu tokoh gitu. Iya, Cuman novela itu ya. lebih singkat aja daripada novel gitu. Berarti kalau novel itu mungkin lebih panjang daripada novela. Lebih rumit. Lebih rumit konfliknya. Lebih banyak gitu ya. Iya. Tuh guys ya, untuk mungkin ilmu buat kalian, novela sama novel itu beda. Kalau novela itu lebih sedikit. Kalau novel itu kisahnya lebih rumit gitu katanya De Vira ini. Oke guys, terus selanjutnya nih, sejak kapan sih punya bakat nulis ini? Tadi kan dari kecil itu dari kapan? Apa mungkin keluar sudah bisa nulis, bikin quotes gitu atau gimana? Seingat saya sih dari kelas 4 SD. Wow, 4 SD. Awal cerita waktu itu saya itu ini kan masih kecil tuh suka kemana-mana, ke lemari pun dimasukin gitu. Terus saya nemu buku apa ya, kayak buku motif batik gitu Kak, kayak buku tua gitu, dan itu punya mama, itu isinya puisi. Wow. Puisi karyanya mama saya sendiri, dan keren. situ saya terinspirasi buat nulis puisi. Ya intinya semua yang berkaitan dengan menulis. Jadi memang awal suka nulis tuh sejak pertama kali masuk lemari gitu ya. Ketemu buku batik, ternyata isinya puisi punya mama kamu. Punya mama. Wow, jadi memang dari mamanya juga ya, memang orang hebat itu terlahir dari orang hebat juga gitu ya. Terus nih dari kecil, terus bagaimana sih tips and triknya bisa nulis kayak gini nih? Kan keren banget tuh, sudah tuh, boleh nggak dikasih tahu tips and triknya? Nah, jadi ada sebuah motivasi nih waktu itu dari seorang guru saya. Beliau tuh pernah berkata seperti ini, ide tuh bisa ditemukan dimanapun, artinya dimanapun tempatnya pasti ada gitu. Iya, benar-benar. Kayak misalkan pengalaman kita atau dari hal-hal yang kita baca. Nah biasanya gini tuh Kak, kayak anak-anak muda zaman sekarang yang bikin quotes tuh rata-rata yang habis patah hati, yang habis diselingkuhin lah, kayak gitu kurang lebihnya. Jadi memang tips and triknya apa Kak Ede Vira ini dari quotes-nya gurunya tadi ya, bahwa ide itu dapat ditemukan di mana aja. Ya, oke. Kalau boleh tahu deh ya nih ya, ini judulnya sudah keren banget nih, sudah 150 halaman. Idenya tuh apa sih? Ceritanya mungkin bisa diceritakan dalamnya. Gini, jadi suatu hari saya tuh pernah ketemu sama seorang kiai. Nah di situ beliau cerita pengalamannya beliau, dan akhirnya pengalamannya saya tuliskan dengan izinnya beliau. Cuman di sini si tokoh dalam novela Ibu Izinkan Aku Sholat di Gerejamu ini saya rubah menjadi wanita. Kenapa? Karena saya rasa ketika saya membuat tokohnya menjadi wanita, itu perasaannya lebih ngena kepada saya karena saya sendiri adalah seorang wanita. Apalagi seorang wanita itu mungkin lebih perasaannya itu lebih gampang disentuh gitu ya. Di dalam. Iya benar-benar. Boleh nggak diceritakan sedikit aja dalamnya cerita ini, biar mungkin penonton pemirsa di rumah dapat spoiler. Iya. Jadi gini, seorang anak. Ya. Dia terlahir dari keluarga Kristen, Kristen, hingga suatu hari dia mendapatkan apa ya, semacam mimpi gitu Kak. Boleh nih saya praktekkan isinya kayak gimana? Boleh. Gimana? Jadi waktu itu si kiai ini cerita kepada saya tuh ada sebuah cahaya putih. Waktu itu beliau lagi bingung, kok bisa di dunia itu banyak banget agama, padahal bapak aku nih selalu ngomong kayak Tuhan ini cuma ada satu gitu. Terus kenapa agama ada banyak? Terus gimana ini mana? Terus yang benar agama apa yang benar kalau emang Tuhan cuma ada satu? Akhirnya gak lama kemudian datang sebuah cahaya bening banget katanya, dan itu kayak mimpi tapi sebenarnya nyata. Wow, keren. Cahaya itu bilang, ambil sebuah kertas sama gunting, potong menjadi 3 potongan dan 3 lipatan. Iya. Saya praktekin nih ya. Boleh. Ini ada kertas nih Kak. Jadi gini, yang pertama 3 lipatan. Oke. 1. Ini yang didapat kiainya tadi. Iya. Mimpinya. Oke. 1. Nih guys, prakteknya. 2. Ya. 3. Oke. Lalu cahaya itu ngomong kan, dipotong untuk menjadi 3 bagian. Dan yang paling ujung paling kanan nih adalah sebuah kunci. Oke. Jadi kita potong dulu.
1 2 3. Oke. Yang paling kanan adalah kunci. Kalau kunci berarti belakangan. Oke, udah. Kita susun dulu. Kita tunggu pemirsa, ada apa ini? Kelihatan nggak ya? Ini mungkin bisa digeser. Gimana Kak Berliana, kelihatan nggak ini bacanya apa? Hell. Berarti Raka. Seperti itu. Jadi itu tadi yang Didapat kiai tersebut, dan pada akhirnya waktu itu umur beliau masih terbilang dini, tapi beliau udah nekat gitu loh Kak. Akhirnya beliau memutuskan untuk menginjakkan kaki dari rumah. Akhirnya beliau pergi sejauh-jauhnya. Nah, lalu ada rasa sumbangsih dari seorang lelaki dewasa, dan ternyata beliau tuh kiai dari Jawa Barat kalau nggak salah. Kiai dari Jawa Barat. Akhirnya ditanyain lah si kiainya saya itu kayak kok sendirian gitu-gitu, dan pada akhirnya diasuh dan sampai akhirnya sang kiai bisa bangun pondok sendiri. Jadi memang dari kisah nyata beneran ya ini ya. Diawali dari ini, dapat mimpi ini yang tulisannya hell, terus artinya hell itu kan neraka pemirsa, terus ternyata kuncinya wow keren merinding aku. keren. Jadi tuh mungkin spoiler buat teman-teman di rumah ya yang mau beli buku ini ya, belinya di mana kira-kira? Bisa ditanyakan kepada pihak pondok pesantren Islam. Jadi di dalam buku ini ceritanya gitu guys, sedikit spoiler untuk kalian ya. Jadi kayak Dek Vira ini alumni SMP Nuris ya? Iya, benar. Alumni SMP Nuris, terus ngelanjutkan sekarang kelas berapa berarti? Kelas 10. Kelas 10 lulus tahun kemarin. Oh, berarti sekarang kelas 10 lanjut di SMA Nuris. SMA Nuris ini kan banyak beasiswanya, banyak jalur untuk masuknya, apalagi untuk mendapatkan beasiswa itu banyak sekali kan. Dek Vira ini masuk beasiswa platinum ya? Iya. Oh, gimana tuh kok keren kesannya? Maksudnya waktu Dek Vira ini dapat platinum, terus gimana sih reaksinya, perasaan? Ya pasti yang pertama bersyukur. Kedua tuh kayak isi hati terus berarti aku nih emang benar ditakdirkan mondok lagi gitu. Oh iya. Biar dikenepin 6 tahun gitu. Jadi memang bersyukur banget bisa ngelanjutkan di Nuris apalagi. Alhamdulillah. Kalau menurut Dek Vira kan seorang santri, saya seorang santri juga. Menurutnya Dek Vira ini santri ini apa sih? Di mata saya santri itu adalah yang pertama seseorang yang gak lepas dari namanya agama. Maka dari itu saya yakin suatu hari nanti ketika saya emang udah nggak ada di pesantren ini, tapi pesantren masih ada dengan saya. Dalam artian keren. Saya bisa membawa ilmu-ilmu saya keluar kepada masyarakat, apa yang saya dapatkan dari pesantren ini. Keren, definisi santri menurut Dek Vira ini keren sekali ya Bang Minsa ya. Jadi gimana tadi bisa diulangi quotes awalnya tadi lupa saya. Mungkin kalau emang suatu hari nanti saya udah nggak ada di pesantren ini, tapi saya yakin kalau pesantren itu tetap ada bersama saya. Keren, tepuk tangan pemirsa, keren. Terus selanjutnya nih, untuk tadi santri sudah ditakdirkan berarti ya, kalau melanjutkan SMA Nurus berarti sudah ditakdirkan kalau jadi santri selama 6 tahun. Siapa sih motivasinya Dek Vira itu untuk tetap ngaji di sini, terus mondok di sini selain karena tadi beasiswa platinum tadi? Apa mungkin karena memang disuruh sama orang tua atau memang dari keinginan Dek Vira? Kalau disuruh sama orang tua tuh ya Kak, sebenarnya orang tua saya tuh emang nyuruh saya mondok waktu saya SMP. Nah cuman setelah lulus SMP itu orang tua saya kayak udah terserah kamu mau keluar apa mau ke pondok. Nah cuman di situ saya mikir lagi kayak apa ya, ngaji 3 tahun apalagi ngaji kitab kuning nahwu sorof dan sebagainya itu kayak pusing kan, nggak secepat itu untuk didapat gitu, dan saya merasa di situ saya masih kurang. Itu adalah motivasi saya untuk mondok lagi. Jadi memang keinginan dari diri sendiri. Jadi keren banget pemirsa Dek Vira ini, selain dia itu bakat menulis, dia itu juga
ternyata belajar untuk ngasai kitab kuning, belajar kitab kuning. Jadi memang jiwa santrinya itu tertanam banget dalam hati. Gila kan, keren Dek Vira. Oke, untuk selanjutnya nih, perempuan nih, santri perempuan. Kenapa sih kok bisa milih jalur menulis ini untuk kehidupan kamu? Untuk masa depan kamu gitu mungkin? Untuk menumpahkan perasaan. Menumpahkan perasaan, keren sih. Jadi memang sih. saya nggak serta-merta baper-baperan lewat nangis gitu tuh enggak. Wow, gitu doang gitu. Bermanfaat berarti memang buat nulis. Keren. Memang anak sastra itu gila memang. Dan saya rasa kayak misal patah hati itu nggak selalu untuk menjadi kesedihan kita, malah buat saya di situ mungkin bisa jadi ide untuk menulis bahan saya untuk menulis kedepannya itu seperti apa. Keren. Gitu. Memang patah hati memang nggak selalu diinikan dengan hal negatif ya. Iya. Bisa jadi hal positif juga ternyata. Nggak bunuh diri juga. Kan berarti Dek Vira ini sudah menghasilkan suatu buku. Berarti sudah bisa dianggap penulis ya? Boleh kan ya saya anggap menulis Dek Vira nih. Siapa sih yang tokoh atau penulis yang Dek Vira kagumi nih? Banyak sih sebenarnya, cuman kalau wanita sebenarnya saya baru baca karya ini cuma beberapa, cuma langsung gitu tuh kan. Masuk. Ning Hilma Anis. Siapa tuh Kak? Ning Hilma Anis. Ning Hilma Anis nih itu Kak penulis, pokok karya beliau yang pertama kali saya baca nih Hati Suhita. Oh iya ya, Dan tahu. saya tuh pertama kali baca karya tuh gini waktu tuh. Kakak saya nih ngasih novel. Dan ternyata kakak saya tuh ketemu langsung sama penulis. Jadi dia tuh kayak dapat tanda tangan gitu. Terus saya kayak gila, aku nyentuh tanda tangannya penulis, nyentuh tanda tangannya public figure tuh kayak seneng banget gitu. Terus kalau dari puisi-puisi sih saya suka sama Sapardi. Ini nih Kak, ada bait puisi Sapardi yang sampai sekarang ini selalu terngiang-ngiang di kepalanya saya. Boleh ditunjukkan ke pemirsa dong. Kata-katanya kayak gini. Aku dan matahari tidak berselisih. Tentang siapa di antara kami yang menciptakan bayang-bayang. Keren banget. Keren memang orang sastra. Keren. Berarti memang cita-citanya pengen jadi penulis nih, biar bisa kayak Sapardi atau mungkin siapa tadi? Ning Hilma Anis. Iya, Ning Hilma Anis itu ya. Dijadikan cita-cita iya, terus hobi saya juga kan. Jadi memang dari hobi. Iya, untuk menyelingi waktu aja. Oke, untuk selanjutnya, untuk tadi kan cita-cita untuk masa depan nanti yang jauh. Untuk ini 1 atau 2 tahun ke depan ada nggak target atau capaian yang ingin kamu capai? Target pastinya ada Kak. Boleh nggak disebutkan? Cerpen, saya pengen ngumpulin cerpen kayak Seno Gumira contohnya. Seperti itu. Terus boleh nih saya kasih bocoran untuk target. Boleh. Apa nih? Untuk target nanti setelah saya dewasa atau kalau pas mungkin lulus kuliah, semoga bisa lulus. Saya pengen nulis lagu. Asik, nulis novel bisa, nulis novel terus nyiptakan puisi bisa, terus wow keren. Ku dukung. Berarti nanti berapa 5 tahun lagi mungkin ya aku ketemu kamu sudah harus ada nih lagunya nih. Amin. Terus gimana sih untuk tadi kan targetnya kamu banyak tuh untuk 1 atau 2 tahun yang ke depan lagi. Ini cara kamu manajemen waktu. Kan kamu nih seorang santri yang pasti banyak aktivitasnya. Terus antara aktivitas di pondok sama kamu menulis itu gimana sih manajemen waktunya? Saya pribadi itu suka ya namanya sepi. Nah dari sepi itu pasti saya akan menumpahkan perasaan-perasaan saya lewat tulisan. Jadi memang manajemen waktunya memang dari sepi itu ya? Sepi itu bisa didapat dari malam, kadang siang kalau emang saya lagi nggak ada tambahan ekskul ini ya nulis. Keren sih memang punya buku sendiri gitu ya untuk nulis. Keren, jadi kayak berpak-pak gitu. Emang dibuat coret-coretan. Keren sih memang, nggak yang cuma diary gitu, enggak ya. Enggak. Lebih berkualitas. Amin. Terus tadi banyak ya pencapaiannya guys ya. Terus katanya Dek Vira ini ya pernah juara nulis puisi ya? Alhamdulillah pernah pas tahun 2020. Emang gila sih, juara berapa Dek kalau boleh tahu? Juara 2. Juara 2 tingkat?
tingkat provinsi. Provinsi memang keren, memang selain novela terus bakat juga nulis puisi itu keren banget, gila sih, gila. Semoga memang tercapai ya Dek ya, ini apa menciptakan lagunya itu semoga aku dukung banget memang. Amin ya Allah. Keren. Kayaknya sudah banyak banget pencapaiannya, terus kita sudah menguak kisah-kisah yang dari kecilnya Dek Vira ini, terus ceritanya, spoiler sedikit tentang cerita ini guys. Ibu izinkan aku sholat di gerejamu sudah kita kuak bersama. Oke, untuk sebelum penutupan nih Dek ya, boleh nggak dikasih satu atau beberapa quotes untuk pemirsa, quotes hari ini dari Dek Vira? Apa nih? Buat kalian siapapun di sana, sedang berpasangan atau tidak, jangan pernah debat. Terus ini nih quotesnya kayak gini. Aku dan udara tidak pernah berselisih tentang siapa di antara kami yang memberi separuh napas. Keren quotesnya, keren. Itu ya tadi 2 quotes yang keren banget. Salah satunya memang jangan pernah berdebat ya memang ya, karena memang suatu masalah bisa diselesaikan tanpa harus berdebat gitu guys. Itu tadi akhir dari video podcast kita kali ini, 2 quotes dari anak umur 16 tahun yang keren banget ini. Semoga memang video podcast ini menginspirasi teman-teman di rumah. Mungkin biar masuk Nuris mungkin ya juga ya. Ada sedikit promosi dari kita. Terima kasih untuk teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga memang bermanfaat video kali ini. Amin. Tetap ikuti terus channel Semaris TV biar dapat hal-hal yang lebih bisa menginspirasi kayak Dek Vira ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Harus di-share ke teman-teman semua, ke sahabat, ke orang tua semuanya biar bisa tembus berapakah nih? 5K ya, 5.000 dong harus dong. Amin. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Dek Vira juga. Sama-sama Kak Berliana. Keren banget, mendoakan ya biar bisa bikin buku kayak Dek Vira ini ya. Aku ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.